Oke, Tuhan berkati ya, Bu Grace ya. Amin. Iya, God bless. Oke, silakan Richard. Ya, shalom Bang. Halo, silakan bro. Ya, kami ingin bertanya soal dosa turunan Bang yang ada di Konvensi HKBP pasal yang kelima Bang. Di mana di situ dikatakan bahwasanya anak yang baru lahir itu sudah berdosa, yakni dosa turunan Bang. Jadi bagaimana jika anak tersebut meninggal akan tetapi dia belum dibaptis Bang? Sementara pendapat Pelagius bahwasanya anak yang baru lahir itu bukanlah berdosa Bang. Terima kasih Bang. Pendapat siapa yang bayi anak yang baru lahir itu belum memiliki dosa? Oh, maksud saya tidak ada dosa turunan Bang, pendapat Pelagius Bang. Siapa itu Pelagius? Kalau secara detailnya kami kurang tahu Bang, kan tetapi dalam kalau tidak salah seorang bapak gereja Bang. Ya, dosa turunan itu jangan dipahami seperti kamu berbuat salah. Misalnya kamu mencuri, kemudian dosa pencurianmu itu dilimpahkan nanti bagi anakmu. No, bukan begitu bro. Dosa turunan ini dikenal dalam konsep keyahudian juga. Jadi orang Yahudi pun mengenal ini. Itu disebut dengan Yetzer Hara. Ya, misalnya kalau kita lihat di dalam Mazmur ya, Mazmur 51 ayat 5 ya. Dikatakan begini. Ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi orang itu dikandung oleh orang tuanya itu di dalam dosa. Nah, Yetzer Hara dalam pemahaman iman keyahudian itu adalah kecenderungan untuk berbuat dosa. Bayi yang baru lahir itu di dalam dirinya itu sudah memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa meskipun dia belum melakukan perbuatan dosa. Nah, jadi dosa turunan itu ada seperti karakter dosa yang membuat dia suatu hari nanti dapat melakukan perbuatan dosa. Misalnya begini, seorang anak kecil itu dilahirkan dalam keadaan berdosa. Ya, tetapi dia belum melakukan perbuatan dosa. Itu benar. Dan ketika anak itu mati, apakah dia ke neraka? Tidak. Dia akan ke surga, ke Firdaus. Kenapa? Meskipun dia sudah punya natur keberdosaan yang membuat dia ketika besar bisa berbuat dosa, tapi dalam keadaannya sebagai bayi, dia belum melakukan perbuatan dosa. Dia belum melakukan perbuatan dosa. Itu berbeda dengan kita sebagai orang dewasa. Nah, jadi bayi itu sudah memiliki dosa sejak dilahirkan. Karena dosa itu adalah karakter. Itu seperti kecenderungan. Sama seperti begini. Singa itu hewan buas. Ya. Nah, karena kebuasan dialah, makanya dia bisa melakukan perbuatan yang buas. Ketika anak singa dilahirkan, dia tetaplah binatang buas. Meskipun dia belum menerkam mangsanya. Nanti ketika anak singa ini udah besar, baru dia menerkam mangsanya, melakukan perbuatan-perbuatan yang buas. Dia melakukan perbuatan yang buas, itu karena dia hakikatnya adalah binatang buas. Kita manusia bisa melakukan perbuatan dosa, itu karena adanya dosa di dalam diri kita. Dosa yang ada sejak dilahirkan itulah yang disebut dengan dosa waris. Dosa yang ada di dalam diri kita sejak dilahirkan itulah yang disebut sebagai dosa turunan. Hakikat keberdosaan itu adalah kecenderungan. Nah, makanya dalam iman kekristenan tidak mungkin bayi itu dilahirkan suci. Karena kalau bayi itu dilahirkan suci, tidak mungkin dia bisa berbuat dosa dan tidak mungkin ada bayi yang mati. Karena Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Kalau memang bayi itu lahir dalam keadaan yang suci, kenapa bayi ada yang mati?
kematian itu adalah upah dosa. Ini membuktikan bahwa bayi pun sejak dilahirkan sudah memiliki hakikat keberdosaan meskipun belum melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa dengan hakikat keberdosaan itu berbeda. Dan ketika bayi lahir, mereka lahir dengan hakikat keberdosaan tapi belum dengan perbuatan dosa. Kalau kita sudah dewasa, kita dengan hakikat keberdosaan, kita juga dengan perbuatan dosa. Hakikat itulah yang mendorong kita melakukan perbuatan dosa. Tapi ketika misalnya saya punya anak, ya, saya menikah, saya punya anak saya dalam keadaan bayi, dia sudah punya hakikat keberdosaan meskipun dia belum memiliki perbuatan dosa. Nanti ketika anak saya sudah besar, dia bisa berbohong, dia bisa mencuri. Nah, dia berbohong, dia mencuri, itu karena sejak kecil di dalam dia ada hakikat keberdosaan. Sejak dilahirkan di dalam dia ada natur keberdosaan yang membuat dia bisa melakukan perbuatan dosa. Kalau anak saya dilahirkan suci, dia tidak akan mungkin bisa berbuat dosa. Sama seperti Allah yang adalah kudus. Allah tidak mungkin berbuat dosa karena dia kudus. Dan Allah itu tidak mati, dia itu hidup. Kenapa? Karena dia tidak punya dosa. Sedangkan faktanya banyak bayi yang mengalami kematian. Itu karena adanya dosa di dalam mereka, meskipun mereka belum melakukan perbuatan dosa. Nah, kutub hakikat keberdosaan itulah yang adalah kematian yang dipatahkan oleh Kristus. Makanya janji Kristus apa dalam Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ketidakkekalan kita itu diobati oleh Tuhan Yesus, diobati menjadi kekal. Kita mengalami kematian untuk menaklukkan itu di dalam Kristus untuk memperoleh kekekalan. Jadi kita harus menanggalkan keberdosaan ini dulu agar kita mendapatkan kekekalan. Loh, kamu percaya Yesus tapi orang Kristen kok masih ada yang mati? Ya iyalah, kami harus mati. Karena kami masih dalam tubuh keberdosaan. Kami harus meninggalkan itu agar bisa mencapai kekekalan. Dengan tubuh yang dibangkitkan juga oleh Tuhan. Gitu. Jadi hakikat natur keberdosaan itu bukan perbuatan dosa. Kalau dalam pandangan iman lain, dosa itu sama saja. Dosa ini apa segala macam itu sama. Itu bentuk antisipasi ya Bang. Bahwasanya hakikatnya bahwa manusia itu akan berdosa Bang. Anak itu akan berdosa. Ya, kalau baptisan kepada anak itu berbicara tentang kovenan anak. Kovenan anak itu berbicara tentang apa ya? Teologi perjanjian. Nah, jadi anak kecil pun itu berhak menerima janji keselamatan itu, meskipun mereka belum mengaku tentang apa yang mereka imani. Karena anak kecil pun sudah punya dosa sejak kecil, meskipun mereka belum tidak melakukan perbuatan dosa. Nah, rahmat ilahi, rahmat Allah itu sampai kepada semua orang, termasuk anak kecil. Kalau anak kecil sejak dilahirkan sudah memiliki dosa, tanpa melakukan perbuatan dosa, maka anak kecil pun berhak menerima anugerah keselamatan meskipun belum mengakui iman itu. Dengan iman siapa? Iman orang tuanya. Sama seperti Abraham menyunatkan anaknya pada umur 8 hari. Anaknya disunatkan pada umur 8 hari itu bukan dengan iman anak itu, tetapi dengan iman orang tuanya. Makanya baptisan anak itu berbicara tentang kovenan perjanjian. Karena baptisan itu tidak hanya tanda pertobatan, tapi tanda penyatuan dengan Kristus. Ya, di dalam, coba kita lihat di dalam Kolose 2 ya. Jadi baptisan anak ya itu berbicara tentang kovenan perjanjian ya. Nah, begini, dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh berdosa. Karena anak kecil berdosa, dia pun dosanya perlu ditanggalkan. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati.
Ya, jadi anak kecil pun itu berhak menerima janji keselamatan yang daripada Allah. Gitu. Itu namanya teologi perjanjian, kovenan anak namanya. Gitu. Ya, Richard? Baik Bang, terima kasih Bang atas penjelasannya. Iya. Tapi saya seorang Bang. Jadi dalam konvensi itu dikatakan HKBP Bang. Apa yang dikatakan? Dalam pasal 5 tentang dosa warisan itu Bang. Bahwasanya anak-anak itu sudah ada hakikat keberdosaannya. Jadi kalau diperhadapkan dengan kedatangan Yesus, bukankah Yesus sudah memban semua dosa itu? Ya, betul. Apakah perlu direvisi lagi konvensi HKBP itu? Enggak, itu udah benar, itu udah benar. Itu udah benar, itu nggak salah. Justru ketika anak kecil itu dibaptiskan, beban keberdosaannya itu ditangguhkan pada Kristus. Makanya anak itu dibenarkan karena dia berhak menerima janji keselamatan itu. Tadi kita udah baca dalam Kolose 2. Gitu, makanya baptisan anak itu alkitabiah. Karena itu tidak hanya lambang pertobatan, tapi lambang penanggalan. Anak kecil pun dia punya dosa, punya hakikat keberdosaan. Maka dia juga berhak menerima keselamatan. Gitu. Itu namanya kasih karunia, ya. Terima kasih Bang atas penjelasannya Bang. Ya. Oke, God bless ya Richard ya. Berkati selalu. Oh. Oke. Tadi apalah yang ku sampaikan, apalah yang kau dapat dari yang ku sampaikan itu. Coba dulu kau ulang. Dosa ini nanti setelah dia besar akan berlanjut lagi kepada perbuatan dosa. Dan ketika kedua itu sudah ada dalam diri manusia itu dimakan manusia yang berdosa seutuhnya, begitu Bang kira-kira. Oke, mantap. Ya, berarti kamu mendengarkan. Keren. Thank you, Richard. God bless. Gitu ya. Jadi yang begitu-begitu itu tuh keren ya. Berarti mereka menyimak apa yang kita sampaikan. So menidok. Ya, silakan Siwan. Halo? Halo? Kau lagi mandi, tapi request kau. Kayak ada. Apa? Lagi mandi pun request. Sabar ya, satu-satu. Kita gantian ya. Ya, silakan. Om pulang. Halo? Halo? Pak. Ada aja ya. Sabar ya teman-teman ya. Yang belum pernah naik dulu saya naikin. Ya silakan Restu.
Ya, shalom Kak, selamat malam. Malam. Iya Kak, saya mau tanya tentang pernah dengar dari apologet yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia itu untuk mengalami kematian seperti itu. Nah, bagaimana dengan Yesaya 45 ayat 7? Yesaya 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan damai sejahtera dan menciptakan malapetaka, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Apa yang mau kamu tanya dari sini? Yaitu Kak, maksudnya kan di situ tuh. Jangan keluar dari aplikasi bro, kita nggak dengar suaramu. Iya, yang di situ kan dikatakan yang menciptakan gelap dan terang, kemudian malapetaka, untung dan malang, itu maksudnya seperti apa Kak? Bukankah kontradiktif dengan pernyataannya bahwa Tuhan itu tidak menciptakan manusia itu untuk mati atau menciptakan manusia itu dalam rancangan yang jahat seperti itu Kak? Itu seperti apa? Ya, memang Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat, tapi kan dalam ayat ini coba kita cermati ya. Mulai dari ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain kecuali aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menciptakan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan damai sejahtera dan menciptakan malapetaka. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Nah, begini bro, rancangan yang jahat itu tidak pernah datang dari Tuhan. Tapi kenapa dikatakan bahwa Dia menciptakan malapetaka? Artinya begini, ketika Tuhan mengizinkan, ini kan Tuhan berbicara kepada manusia, agar manusia memahami perspektifnya Dia. Jadi ketika kita mengalami malapetaka itu tidak terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkan itu. Maka perizinan Tuhan itu dimaknai sebagai bahwa Tuhanlah yang menciptakan malapetaka itu. Sama seperti begini, kita dicobai, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tetapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi pada kita. Maka kita sering mengatakan bahwa Tuhan menguji iman kita. Tapi Tuhan tidak pernah mencobai kita, itu enggak pernah. Allah itu tidak pernah mencobai. Tapi Tuhan izinkan itu, pencobaan itu terjadi dalam hidup kita, di balik perizinan Dia, ada pengujian dari Dia untuk kemurnian iman kita. Ada motivasi dan maksud lain daripada Allah. Oleh karena itu kita melihat seakan-akan ujian yang datang dari Allah, yang dalam kacamata kita itu adalah pencobaan, itu seakan-akan berasal daripada Dia. Kenapa? Karena Dia memang mengizinkan itu. Saya misalnya dijahatin orang, saya bisa katakan itu datang dari Allah. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup saya misalnya. Nah, tetapi bukan Allah yang merancangkan itu, bahwa Allah dengan sengaja menjadikan saya jahat, atau Allah dengan sengaja memaksa orang untuk membunuh saya, atau mungkin Allah dengan sengaja memaksa orang untuk menyakiti hati saya. Bukan begitu. Begitu pula dengan malapetaka. Malapetaka baik dalam hal alam ini atau dalam kehidupan dari pribadi lepas pribadi, Allah tidak pernah merancangkan itu menjadi sesuatu yang memang Dia planning untuk kita sebagai manusia. Tidak. Karena kamu perlu tahu, kerusakan di dunia ini, kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan itu akibat dari dosa. Itu ulah siapa? Ulah nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Bukan ulah Allah. Jadi ketika kita menderita, jangan salahkan Allah. Kenapa? Itu upah dosa. Itu karena dosa dari nenek moyang kita. Malah kita harus bersyukur. Kenapa? Allah masih berkenan kepada kita para pendosa ini. Dengan apa? Memberikan Kristus bagi kita. Kalau Dia mau, buang saja kita ke neraka semua. Ngapain? Susah-susah. Tapi karena kasih karunia-Nya, Dia tetap melakukan itu.
Ya, jadi menciptakan malapetaka itu jangan kamu pahami bahwa dia membuat malapetaka itu dengan sengaja sehingga malapetaka ini menghancurkan yang lain, Ya. Bukan begitu, tapi pemaknaannya adalah dia mengizinkan itu terjadi. Dia mengizinkan semuanya terjadi yang mungkin kita anggap itu buruk bagi kita. Malah ada juga sebaliknya kita menganggap itu baik bagi kita. Ya, tetapi di dalam kedaulatannya, dia tetap melakukan apa yang dia mau untuk kemuliaannya dan menurut rancangannya. Begitu. Oke Kak, menanggapi tadi yang masalah Tuhan tidak pernah secara sengaja untuk menyuruh seseorang melakukan kejahatan. Bagaimana ketika Tuhan, apakah itu bisa dikatakan sengaja ya Kak ya? Ketika Tuhan itu mengeraskan hati Firaun pada saat Musa ingin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di sana kan beberapa kali dikatakan bahwa Tuhan itu mengeraskan hati Firaun supaya dia tidak melepaskan bangsa Israel dengan mudah keluar dari Mesir, seperti itu Kak. Apakah itu bukan termasuk dari Tuhan itu mengeraskan hati Firaun untuk melakukan yang jahat, atau maknanya seperti apa ya Kak? Karena saya bingung Kak, untuk biasanya membaca itu tuh takutnya saya salah memaknai atau berpikir membaca Alkitab itu bingung seperti itu Kak. Sekarang saya tanya, kalau Tuhan mengeraskan hati Firaun, sekarang saya tanya, apakah Firaun itu memiliki hati yang lembut? Tidak. Oke. Dia tidak lembut, makanya dia rela membuat orang Israel dijajah begitu kejam, betul? Benar. Nah, penjajahan yang dia lakukan itu rancangan Allah atau bukan? Allah nggak yang memaksa Firaun untuk Firaun melakukan perbuatan yang jahat itu kepada bangsa Israel? Bukan. Jadi ketika dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun, artinya apa? Firaun tidak lembut, maka dia tidak mengeraskan apa yang keras. Hati Firaun udah keras dari dulunya, ngapain dia mengeraskan lagi? Dia nggak pernah lembut. Jadi kalau dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun, apakah artinya Firaun itu dikeraskan? No. Karena memang Firaun itu hatinya sudah keras. Maka Musa di dalam Keluaran memberitahu bagaimana Tuhan berkarya di balik kekerasan hati Firaun. Maka Musa mengatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ada karya yang Tuhan lakukan di balik kerasnya hati Firaun, yaitu pembebasan. Maka dia mengatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun, sama seperti menyesallah Tuhan. Itu seperti bahasa apa ya? Personifikasi, dipersonifikasi orangnya, atau dengan bahasa lain antropomorfisme, atau dengan alegori. Nah, jadi itu seperti sesuatu yang diibaratkan seperti manusia. Ekspresi Allah digambarkan dengan ekspresi manusia. Gitu. Jadi Tuhan mengeraskan hati Firaun bukan karena Tuhan dengan sengaja mengeraskan hati Firaun agar dia semena-mena melakukan itu kepada bangsa Israel. No. Karena kamu tadi bilang Firaun hatinya tidak pernah lembut. Lalu ngapain Tuhan mengeraskan apa yang sudah keras? Nah, berarti pemanaannya bukan begitu. Pemanaannya adalah Tuhan mengeraskan hati Firaun, bahwa di dalam kekerasan hati Firaun Tuhan melakukan pekerjaannya. Ya. Nah, ayat 3 dikatakan begini, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Gitu. Jadi Tuhan itu bukan memaksa dia untuk mengeraskan hatinya. Lagian di dalam Keluaran 22 ya, ayat 23 dikatakan, Keluaran 7 ayat 22-23 dikatakan begini, tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Siapa yang mengeraskan hatinya sendiri dalam hal ini? Mereka sendiri. Lalu ngapain Tuhan mengeraskan apa yang sudah keras?
Jadi pemaknaannya bukan seperti itu. Ya, tetapi pemaknaannya adalah bahwa di dalam kekerasan hati Firaun, dia atau Allah itu melakukan pekerjaannya, rancangannya yang ajaib. Oke Kak, oke, paham Kak. Oke, itu ya. Thank you Kak Elia penjelasannya. Ya, kamu mengerti? Iya, paham. Coba kamu sampaikan kembali dari poin awal sampai yang kedua. Apa yang Ya, kamu? jadi oke, makasih. Jadi yang sejauh ini yang saya tangkap itu bahwa Tuhan awalnya memang menciptakan manusia itu bukan untuk dirancangkan dalam keadaan yang jahat, namun pencobaan yang kita alami saat ini adalah memang masih dalam bentuk Tuhan mengizinkan itu, tetapi bukan Tuhan yang memberikan itu semua, karena rancangan Tuhan itu damai sejahtera, seperti itu Pak. Oke, begitu. Jadi semoga dengan hal ini kamu tidak lagi punya prasangka bahwa wah Tuhan ini dengan sengaja berdrama dan lain-lain, bukan begitu ya. Ya. Keep at that. Oke. Ya. Ya, thank you Resto. Tuhan berkati. Ya, makasih Kak Elia, God bless. Ya. Ya, silakan panitia. Malam Kak, salam. Ya, shalom, silakan. Ada yang mau kamu sampaikan, bro? Ini sih Kak, aku tuh mau bertanya. Jadi, tapi ini seputar Katolik juga sih Kak, nggak apa-apa. Kalau Katolik jangan tanya ke saya, bro. Kalau pemahaman iman Katolik jangan tanya ke saya. Kalau umum kamu boleh tanya, tapi kalau yang lebih spesifik, karena saya bukan Katolik, jadi saya takut salah memaparkan. Oh iya, siap. Nah, tapi ini aku kadang kan, aku kan emang dari kecil juga Kristen Kak, tapi yang membuat aku bingung itu, kadang ada teman yang bertanya, dia bilang, apakah kamu yakin masuk surga? Terus apa yang membuat kamu yakin? Karena emang sih ada di firman Tuhan dibilang ketika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, maka kamu akan diselamatkan. Tetapi kan setiap harinya saya kadang ini Kak, apa maksudnya, ada aja gitu, ya saya merasa bahwa saya masih hidup dalam dosa gitu Pak. Jadi apakah ketika saya maksudnya setiap harinya itu ada kesalahan dan itu tetap saya diselamatkan atau gimana? Itu tergantung respon hatimu. Kamu tetap jatuh di dalam dosa, itu punya dua pengertian, bro. Kamu mempermainkan Allah, atau kamu benar-benar berusaha tetapi jatuh. Itu ada dua. Ya. Jadi kalau kamu berpikirnya Tuhan sudah selamatkan saya, ya udahlah bebas berbuat dosa, kamu tidak akan pernah diselamatkan. Tapi kalau kamu bersungguh-sungguh, Tuhan saya mau lepas dari semua ini, tapi dalam proses itu kamu kadang jatuh, bangkit lagi kemudian jatuh, bangkit lagi kemudian jatuh. Tapi kamu memiliki penyesalan di dalam hatimu dan punya kerinduan untuk datang kepada Allah, untuk menjadi serupa dan sama seperti Kristus, dalam artian memenangkan pertandingan itu, kamu akan diselamatkan. Jadi saya tidak bisa menjawab ini dalam artian yang penuh. Itu kembali kepada kamu. Apakah kamu sedang mempermainkan Tuhan? Apakah kamu sedang mempermainkan Dia? Iya Kak, betul. Nah, itu hanya kamu yang bisa jawab itu. Saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu hatimu. Kamu yang tahu siapa kamu. Motivasimu kamu jatuh itu kenapa? Apakah memang tidak sengaja atau memang hal-hal yang disengaja? Misalnya Kadang-kadang sih nggak sengaja sih Kak, maksudnya ya tanpa di luar kendali gitu, kayak maksudnya kadang emosi gitu, ya hal-hal yang itu. ya kalau hal-hal seperti itu kan itu tidak direncanakan ya. Nah, kalau setelah kita melakukan dosa, itu baru kita meminta pengampunan kepada Tuhan, bahwa kita menyesali dosa itu. Tapi kita harus ada perubahan.
harus ada progres. Karena apa? Karena itu pentingnya penguasaan diri. Orang yang memiliki buah-buah roh itu adalah orang yang memiliki penguasaan diri. Jadi kalau kita